Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada bersama dengan Ibu Julia Saraswati. Sebentar akan memperkenalkan nama, posisi di bagian apa di BSD. Ya, ngobrol pintar kali ini akan mengulas sedikit tentang problem yang sementara ini terjadi di mana di Kabupaten Kupang, berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian besar badan usaha milik desa di Kabupaten Kupang ini bermasalah, dalam tanda petik mati suri. Nah, kita mensinkronkan dengan program pemerintah, dalam hal ini Presiden akan ada dana 20% dari dana desa untuk masuk ke BUMDes mengelola. Tetapi ketika kita lihat BUMDes bermasalah seperti ini, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh teman-teman PMD untuk meminimalisir agar masalah-masalah ini bisa teratasi? Silahkan Ibu perkenalkan nama. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Julia Saraswati, Kabid Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di Dinas PMD Kabupaten Kupang. Jadi menindaklanjuti terhadap permasalahan yang ada di BUMDes ini, memang sebagian besar, sekitar hampir 60% lebih BUMDes yang ada di Kabupaten Kupang itu statusnya mati suri atau tidak beroperasi lagi. Tetapi dengan adanya keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, yang mana 20% dari dana desa itu diperuntukkan untuk ketahanan pangan yang akan nanti dikelola oleh BUMDes. Jadi terkait dengan keputusan tersebut, maka Dinas PMD sudah menindaklanjuti melalui surat tertulis secara resmi yang disampaikan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Kupang agar segera untuk melakukan revitalisasi BUMDes yang statusnya sudah tidak aktif lagi atau badan pengurusnya sudah selesai masa jabatannya. Jadi dan meminta untuk para kepala desa juga untuk melakukan bersurat secara resmi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang untuk melakukan audit keuangan BUMDes. Jadi juga Kepmendes nomor 3 tahun 2025 ini terkait ketahanan pangan yang ada di desa juga harus disosialisasikan juga, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman tim ahli pendamping desa tingkat kabupaten. Sudah beberapa kecamatan sudah dilakukan sosialisasi terkait keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Jadi begitu Bapak. Oke, kurang lebih kita sudah dapat gambaran terkait dengan regulasi yang berlaku dan temuan teman-teman yang ada di PMD. Nah, pertanyaannya, misalkan terjadi di desa problem dan tidak dapat teratasi, langkah apa yang diambil ketika dana 20% itu? Nah, ini jika ada masalah, saya rasa mungkin setelah direvitalisasi ini harusnya 20% ini harusnya bisa dikelola oleh BUMDes. Jadi karena sudah direvitalisasi, berarti badan kepengurusan juga sudah baru dan sudah dilaksanakan audit. Jadi saya rasa mungkin permasalahan itu mungkin terkait teknisnya saja di lapangan, begitu. Jadi wajib wajib. Bagi BUMDes yang sudah bermasalah atau mati suri, yang tidak beroperasi, wajib untuk direvitalisasi dulu. Direvitalisasi dulu, kemudian keuangan di BUMDesnya juga harus diaudit dulu. Setelah semuanya clear, selesai, baru keputusan yang terkait ketahanan pangan, keputusan Menteri Desa ini harus disosialisasikan. Dan memang dititik beratkan dalam keputusan tersebut adalah BUMDes yang mengelola. Wajib? Ya, wajib. Kecuali dari desa itu tidak memiliki BUMDes, maka bisa dilaksanakan atau dikelola oleh lembaga ekonomi masyarakat desa atau tim TPKK ketahanan pangan. Tapi karena di Kabupaten Kupang sudah memiliki BUMDes di semua desanya, di 160 desanya, maka bagi yang tidak aktif maka wajib untuk kepala desanya melakukan revitalisasi itu. Kita sedikit feedback ke belakang, melihat sedikit ke belakang. Kita tahu bahwa sebagian besar BUMDes itu telah mati.
Tetapi langkah apa yang diambil oleh teman-teman di PMD sudah tahu bahwa itu mati, tapi semacam, minta maaf ya Ibu ya, asumsi masyarakat teman-teman yang ada di atas itu sepertinya membiarkan. Itu bagaimana menanggapi? Kalau memang untuk sementara, untuk penambahan kayak contoh misalnya penambahan untuk penyertaan modal untuk sementara kami stop dulu. Per kapan itu? Itu mulai dari tahun lalu kami stop Oke, dulu. sejak 2000, potong sedikit, sejak 2023 Ya. tidak ada lagi yang namanya penyertaan Iya. BUMDes Iya. berdasarkan Iya. hasil teman kajian tadi. Ya, ini kami ambil karena apa? Karena kami melihat proses pergerakan BUMDes di Kupang ini masih belum stabil. Itu yang pertama. Kemudian masih banyak beberapa BUMDes yang belum melakukan pelaporan keuangan BUMDes. Nah, jadi kami mau penyertaan modal yang selama ini sudah digulirkan untuk BUMDes untuk dipertanggungjawabkan dulu. Jadi untuk mengkelirkan laporan keuangan yang ada di BUMDes dulu. Jadi istilahnya kalau semuanya sudah clear seperti apa, nanti baru mungkin ada penyertaan lagi. Intinya pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara transparan dan harus wajib dilaporkan kepada kepala desa dan ketua BPD. Kemudian harus juga dilakukan musyawarah desa agar masyarakat itu tahu perkembangan keuangan BUMDes itu seperti apa. Apakah BUMDes itu merugi atau untung atau ada permasalahan. Nah, jadi permasalahannya di BUMDes itu juga harus diinformasikan ke dalam musyawarah desa. Jadi nanti pengambil keputusannya itu atas kesepakatan musyawarah bersama. Seperti itu. Wow, menarik sekali Ya. Bu ya. Ternyata kita telah tahu bahwa teman-teman sebenarnya all out Ya. dalam mengatasi masalah-masalah ini, tetapi butuh kerjasamanya sebenarnya. Iya. Kerjasama dari pihak desa Ya. agar tidak ragu-ragu, tidak takut bila perlu, tidak takut dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BUMDes. Ya, itu kurang lebih. Iya. Sebenarnya sudah digelontorkan dana begitu besar ya dari intervensi dana desa masuk ke BUMDes. Sebenarnya sudah begitu banyak biaya yang digelontorkan, tapi ketika melihat mati suri ini, yang rugi siapa dong Ibu menurut? Sebenarnya yang sangat rugi itu adalah masyarakat desanya juga, karena penyertaan modal ini sudah dilakukan ini melalui dana desa ini mulai dari 2016. Karena 2016 ya berarti sudah mau sudah hampir 8 tahun. ya 8-9 tahun. 9 tahun. Iya. Nah, ini karena ada keterbatasan sumber daya, kemudian mungkin sosialisasi terhadap manajemen BUMDes juga masih kurang. Mungkin itulah penyebab kendala kenapa BUMDes ini mati suri, dan pengurus BUMDes juga belum siap dan belum bisa melihat potensi yang ada di desa. Apakah itu ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Nah, jadi Harusnya potensi tersebut yang harus dimanfaatkan begitu. Oke, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk 20% ini akan apa tadi? Untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dan melalui konsep yang baru. Ya. Perbaharui SK menggantikan direktur BUMDes atau anggota-anggota yang bermasalah itu harus diganti secara totalitas. Karena kita tidak mungkin mempertahankan orang yang bermasalah untuk mengelola lagi dana yang begitu banyak, dana yang kemarin saja mereka tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan. Apalagi mau melanjutkan. Iya, begitu. Ya, catatan dari Dinas PMD bagi badan pengurus BUMDes yang bermasalah, jangan ragu-ragu pihak kepala desa untuk mengkat atau menggantikan yang baru, sehingga di era kepemimpinan yang baru ini dengan intervensi dana 20% itu boleh dapat berjalan dan tentu masyarakat boleh dapat menikmati. Iya, betul, karena ujungnya adalah nanti akhirnya dia akan sebenarnya memang untuk masyarakat juga. BUMDes ini kan istilahnya tujuannya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Jadi apa yang sudah diberikan modal untuk BUMDes ini sebenarnya memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Jadi apalagi ini adanya ketahanan pangan ini supaya membentuk desa itu supaya swasembada pangan. Begitu. Jadi intinya seperti itu. Baik Ibu, pesan sendiri dari Ibu, kan ini akan
merotasi semuanya Ya. untuk badan pengurus, untuk desa dan juga BPD, agar perekrutan dan pesan dari Ibu untuk badan pengurus BUMDes yang baru agar mereka bisa bekerja. Ya, kalau dari saya hanya pesannya seperti ini. Apabila kita sudah dipilih dan dipercayakan oleh masyarakat desa sebagai pengurus BUMDes, maka kita harus tahu dulu kita potensi yang ada di desa itu seperti apa. Jadi potensi yang ada di desa itu dikembangkan dan dikelola agar menjadi usaha yang mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli desa. Jadi dan juga tahu dalam mengelola dan mendapatkan link-link atau jaringan yang ada di pasar seperti itu. Jadi tetap semangat dalam mengurus BUMDes dan melakukan pelaporan keuangan secara transparansi dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Ibu. Kita telah mendengar sedikit ngobrol pintar Suara Harapan bersama dengan Ibu Julia Saraswati terkait dengan permasalahan dan juga tawaran yang diberikan oleh PMD untuk kita mencoba memperbaharui sehingga berkat yang datang ini boleh dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa. Karena kalau dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi pasti akan berjalan dengan baik dan taraf kehidupan dapat bertumbuh sehingga masyarakat semua boleh dapat menikmati. Sekali lagi terima kasih Ibu buat ngobrol pintar bersama dengan Suara Harapan. Tetap semangat dalam tugas, dalam karya. Sampaikan salam buat teman-teman yang ada di BUMD, buat suami dan juga keluarga. Terima kasih Ibu, tetap semangat.